Assalamualaikum Mbah Lan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, selamat waras. Datangkan Mas. Nggih Mbah, ngeten Mbah Lan. Yang saya tahu itu setiap manusia kan mempunyai kekuatan spiritual dalam diri sendiri Mbah. Itu cara untuk membangkitkan kekuatan spiritual itu saged Mbah, tiap orang itu saged. Insyaallah bisa. Begini Mas, pembangkitan kekuatan spiritual untuk diri sendiri itu memang ada dan dilakukan oleh siapa saja, asalkan tahu bagaimana caranya. Dalam hal ini tentu membutuhkan seseorang pembimbing yang benar-benar menguasai tentang ilmu pembangkitan spiritual tersebut. Tidak sedikit orang yang ingin dapatkan ilmu ini, namun kurangnya pengetahuan sehingga banyak yang gagal untuk membangkitkan kekuatan spiritual dari dirinya sendiri. Jadi harus tahu cara penataan jiwa dan hati agar keinginannya bisa tercapai. Itu Mas. Intinya saged Mbah. Bisa. Yang dimaksud penataan hati dan jiwa itu pripun Mbah? Penataan hati dan jiwa itu artinya pemantapan diri dan harus bisa membuang jauh-jauh hal-hal yang menjadi penghalang keberhasilan dalam belajar ilmu spiritual. Di antaranya yang pertama, tidak boleh banyak mengeluh. Karena hal ini bisa menghambat energi positif dalam diri. Jika sering mengeluh, segala amalan atau tirakat yang sudah dijalankan akan muspro atau menjadi sia-sia. Kemudian yang kedua, dikarenakan kurang sabar dan ikhlas jika ingin menguasai kemampuan spiritual, maka harus mampu mengontrol emosi, hilangkan kegelisahan dan kegundahan di dalam hati. Jika mampu menciptakan hati yang tenang, tentunya akan cepat mendapatkan keberhasilan dalam menggali potensi diri. Selanjutnya yang ketiga, sebagai penghalang adalah berpikiran negatif. Bila ingin mendapatkan kekuatan spiritual, maka harus mampu menghilangkan segala bentuk pikiran negatif, karena pikiran negatif ini sangat berpengaruh sebagai penghalang bangkitnya energi spiritual dari dalam diri. Kemudian yang keempat, dikarenakan terlalu gerusa-gerusu atau memiliki ambisi yang terlalu besar. Karena ambisi adalah salah satu bentuk pengaruh dari energi negatif dan juga bujukan dari setan, atau membuat seseorang itu tidak sabar, tidak bisa khusyuk dan berkonsentrasi ketika mengamalkan suatu keilmuan. Gitu. Hal terakhir adalah kurangnya istiqomah dalam menjalani proses demi proses untuk mendapatkan kekuatan spiritual. Maka dalam menjalankannya harus dengan istiqomah atau rutin dan konsisten dalam mengamalkan amalan yang sedang dijalani tanpa putus. Gitu. Berarti ada hal-hal yang harus dihindari untuk membangkitkan energi spiritual Mbah. Kemudian selain itu juga harus punya seorang pembimbing untuk awal Mbah. Itu untuk teknik Mbah, cara membangkitkan itu ada teknik khusus Mbah? Teknik atau cara membangkitkan kekuatan spiritual ada beberapa cara Mas. Menurut ilmu Jawa
pertama yang dilakukan adalah secuci atau melakukan pembersihan diri dengan cara mandi keramas yang airnya ditaburi bunga 7 rupa. Setelah sesuci atau pembersihan melakukan semedi meditasi. Dalam melakukan meditasi dimulai hari kelahiran dan waktunya tengah malam. Biasanya dalam melakukan meditasi ini akan ada getaran-getaran dari dalam tubuh yang merambat seluruh tubuh. Bila sudah seperti itu, proses pembangkitan kekuatan spiritual sudah berjalan dan sebaiknya dilakukan terus menerus agar kekuatan dari dalam tubuh itu semakin kuat, gitu Mas. Untuk fungsi inti dari pembangkitan energi spiritual itu sebenarnya untuk apa, Mbah? Pembangkitan energi spiritual dari dalam diri fungsinya sangat banyak, Mas. Namun energi ini lebih condong ke masalah penghidupan, boleh dikata untuk meraih kemuliaan hidup, diantaranya kerezekian, ketentraman, rumah tangga, meraih karir yang lebih baik, gitu Mas. Oh, jadi bisa juga untuk hal keduniawian, Mbah. Oke, sakit. Nggih, Mbah, sudah cukup paham untuk kali ini. Oke, gini Mas G, dari saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas atau mungkin kurang jelas. Mudah-mudahan apa saya sampaikan menjadi tambahnya ilmu dan wawasan bagi kita semua. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Gusti Allah SWT, serta dapat rahmatnya Mas G. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi ngoten mawon, Mbah, mungkin lain kali ada hal yang lebih menarik untuk dibahas. Assalamualaikum, Mbah Lan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, selamat waras.